Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi saudara-saudariku yang kumuliakan di sore hari yang sejuk ini. Inilah sejuknya sorga. Sorga itu cuacanya tidak panas dan tidak dingin, sejuk, selalu sejuk di dalam keindahan. Semoga sejuk pula hati kita dengan keindahan. Peristiwa yang sangat agung juga di bulan Ramadan adalah nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah hal yang sangat kuat terkait dengan kejadian-kejadian lainnya. Dan juga saya ingin membahas di sore hari ini kejadian Fatah Makkah, yaitu pada tahun ke-8 Hijriah. Kenapa? Karena Fatah Makkah terjadi di bulan Ramadan dan juga kemerdekaan terjadi di bulan Ramadan. Fatah Makkah adalah kejadian masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Ka'bah untuk menghancurkan 360 patung sesembahan di Ka'bah. Di sini banyak makna. Kejadian ini disebabkan perjanjian Hudaybiyah. Cerita ya. Perjanjian Hudaybiyah itu di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berangkat dengan 1.500 muslimin muslimat menuju Makkah untuk melakukan ibadah haji, namun ditolak oleh kaum kufar Quraisy. Maka marahlah muslimin. Mereka berkata, itu tanah air kami, keluarga kami, rumah-rumah kami. Kenapa kami ditahan sedangkan kami datang dengan damai? Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkata, aku menunggu perintah Allah. Mulailah muslimin patah hati. Datanglah Khalid bin al-Walid radhiyallahu an sebelum masuk Islamnya dan beberapa orang lainnya untuk menulis perjanjian dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Orang Quraisy berkata, apa itu Ar-Rahmanir-Rahim? Kami enggak kenal. Bismillah saja. Kalau kami sebut Ar-Rahmanir-Rahim berarti kami sama aja kami masuk Islam. Hapus. Bergetar Sayyidina Ali bin Abi Thalib menghapus nama Ar-Rahmanir-Rahim itu. Lalu tulis min Muhammad Rasulillah, dari Muhammad utusan Allah. Apa itu Rasulillah? Kami tidak mengakui kamu utusan Allah. Hapus. Sayyidina Ali gemetar, tangannya tidak bisa dan tidak mampu menghapusnya. Nabi sendiri yang menghapusnya. Sini. Apa maunya mereka sekarang? Apa maunya kalian? Maka berkatalah kaum Quraisy, kita bikin perjanjian damai. Kalau ada orang dari Mekah mau ke Madinah, mau masuk Islam, harus seizin kami. Kalau ada orang dari Madinah, harus seizin kami. Kalau yang dari Mekah mau ke Madinah. Tapi kalau orang Madinah mau keluar dari agama Islam, tidak boleh dilarang oleh orang Islam Madinah. Kan sangat timplang sekali. Orang Muslim kalau mau masuk Islam harus izin mereka, udah pasti nggak diizinin, kasarnya gitu. Tapi orang Islam kalau mau keluar dari Islam nggak boleh dilarang. Ya udah pasti nggak jadi masuk Islamnya. Disetujui oleh Nabi. Sahabat patah hati.
Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Ya Rasulullah, bukankah kita nahnu 'alal haq wa hum 'alal batil?" Kita dalam kebenaran dan mereka yang dalam kesalahan. Betul, kata Rasul. "Ya Rasulullah, bukankah kita yang didolimi dan mereka yang mendolimi?" Rasul berkata, "Betul." "Ya Rasulullah, bukankah Mekah itu kampung halaman kita dan kita berhak atas kampung halaman kita?" "Betul," kata Rasul. Sayyidina Umar berkata, "Ya Rasulullah, bukankah engkau ini Rasulullah?" Rasul berkata, "Betul." Maka Sayyidina Umar diam lalu pergi. Ketemu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, nyantai Sayyidina Abu Bakar Siddiq. "Ya Abu Bakar, aku jumpa dengan Rasul. Ada acara apa?" "Ya, aku mau tanya, betulkah, bukankah kita dalam kebenaran? Ini begini-begini." Semua jawabannya benar. Semua jawaban Nabi benar, kata Abu Bakar. Yang salah kamu. Maka diamlah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Malam itu, malamnya perjanjian Hudaibiyah itu, malamnya ini Sayyidina Umar takut. Jangan-jangan perbuatanku yang mungkin sedikit kurang sopan itu bakal datang teguran dari langit. Benar saja, malamnya turun ayat. Dipanggillah Sayyidina Umar. Umar, dipanggil Rasulullah. Ada ayat turun. Rasul manggilmu. Habis, kata Sayyidina Umar. Seberani-beraninya Sayyidina Umar, setakut-takutnya setan. Oh, cerita setan belum habis ya? Ya, cerita setan. Tak dulu lah. Ya, cerita Sayyidina Umar dulu, mau setan dulu. Ayo. Cerita Sayyidina Umar dulu, sebentaran, ntar baru setannya, dekat maghrib. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Lalu, maka di saat itu Sayyidina Umar datang, berkata, "Rasul, malam ini turun ayat yang lebih menggembirakanku dari terbitnya matahari setiap hari di muka bumi." "Ayat apa ya Rasulullah?" Rasul berkata, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza." Sungguh kami berikan padamu kemenangan dan keluasan seluas-luasnya, dan kami berikan kepadamu kenikmatan yang sempurna, dan kami ampuni dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang. Sebagian ulama mengatakan dosa umatmu dan para pecintamu yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Umar, "Ya Allah, ya Rasulullah, itu berarti kita akan menang. Nanti akan datang suatu saat kita menang, masuk ke Mekah dan meruntuhkan berhala-berhala di Ka'bah." Betul berkata, "Iya, betul saja. Tahun 8 Hijriah 10.000 muslimin masuk ke Makkah, maka saat itulah Fatah Makkah." Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, ya, muslimin menang tidak selalu dengan senjata, tapi juga dengan doa, dengan kesejahteraan, dengan kedamaian, dengan ketenangan, dengan pemikiran yang baik, dengan kesabaran, dengan sabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diusir 2 tahun kemudian, kemenangan tanpa perlu ada pertempuran pedang. Saudara-saudariku yang kemuliakan, Bang Ustadz Agung, masih ada waktu nggak? Kita masih punya satu segmen lagi, Habib. Kita istirahat untuk pada segmen ini. Satu segmen untuk setan. Ya. Baik, pemirsa, tapi ada yang perlu kita catat di sini, betapa sejarah-sejarah Islam telah memberikan contoh kepada kita seperti apa kemerdekaan yang sesungguhnya. Kemerdekaan yang sesungguhnya ternyata tidak saja diusahakan oleh manusia. Kemerdekaan sesungguhnya adalah ketika manusia berusaha, maka Allah melihat sejauh mana usaha dari umat-umatnya
Namun ketika manusia yang berusaha ini terus berhubungan dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan memberikan kemerdekaan, karena dialah zat yang maha memberikan kemerdekaan. Tetaplah bersama kami dalam Tabligh Akbar. Ya Rabbana ya Karim, ya Rabbana ya Rahim, Antal Jawad